Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Linger, pertama-tama aku akan membawamu kemari untuk mengenal kakak perempuan sebelum mengirimmu kembali ke rumah, oke? Perhatian Yunce tidak pernah lepas dari Xia Qingyue. Sambil memegang tangan Linger kecil, mereka tiba di sebelah Xia Qingyue. Seperti yang diharapkan, ketika Sulinger melihat Xia Qingyue, matanya langsung bersinar, dan dia menangis pelan. Wah, kakak perempuan yang cantik. Dia lebih cantik dari kakak perempuan manapun yang pernah kutemui sebelumnya, tapi kenapa dia terbaring di sini? Apakah dia terluka? Yunce mengangguk. Berjalan ke samping Xia Qingyue, dia sekali lagi menekankan tangannya ke dadanya. Tapi dia akan segera sembuh. Suhu tubuh Xia Qingyue berangsur-angsur kembali normal. Namun, napasnya masih sangat lemah, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun dalam waktu dekat. Sebagai seorang dokter, dia sangat memahami situasi Xia Qingyue saat ini. Setelah mentransfer seluruh energinya yang dalam ke tubuhnya, tubuhnya sendiri sama sekali tidak memiliki energi spiritual, dan dalam kondisi terkuras ini, hawa dingin sedingin es benar-benar masuk tubuhnya. Termasuk darah, jantung, dan setiap sudut tubuhnya, tidak hanya vitalitasnya yang terluka, meridiannya juga mengalami kerusakan yang cukup besar, bahkan mungkin seluruh tubuhnya menjadi lumpuh karena hal ini. Apa yang dikatakan Jasmine memang benar. Jika bukan karena Frozen Cloud Arts yang dia kembangkan yang memungkinkan tubuhnya menyesuaikan diri dengan dingin sampai tingkat tertentu, itu sudah pasti kematiannya jauh sebelum Yunce terbangun saat itu. Dengan tingkat kelemahan tubuhnya saat ini, yang bisa dilakukan Yunce hanyalah menggunakan metode paling lembut untuk menghilangkan rasa dingin di tubuhnya. Dia tidak berani melakukan gerakan lain. Linger kecil berjongkok di samping. Kedua tangannya memegangi pipinya, sambil menatap tanpa berkedip ke arah tatapan pria itu yang berat dan serius. Dia terus menatapnya seperti ini untuk waktu yang sangat lama, seolah dia sedang mencoba memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, tangan Yunce akhirnya lepas dari dada Xia Qingyue. Dia menghela nafas lega, dan mengangkat tangannya untuk menyeka keringat hangat di dahinya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa Linger kecil, yang tidak mengganggunya selama proses berlangsung, sedang menatapnya tanpa berpaling. Penampilan lucu dan fokus itu tidak bisa menahan tawanya. Kenapa kamu selalu menatapku? Karena kakak Yunce sangat tampan. Linger kecil menjawab tanpa ragu-ragu. Tampan. Dipuji oleh seorang gadis muda yang naif dan berkembang yang tidak memiliki kehalusan apapun, Yunce tidak bisa menahan rasa bangga di hatinya. Dia tertawa riang. Walaupun saya memang sangat tampan, namun orang yang tampan belum tentu semuanya orang baik. Linger, apakah kamu tidak takut kalau aku juga orang jahat? Saya tidak takut. Linger menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Kakak Yunce jelas bukan orang jahat. Mengapa? Karena, Linger bahkan tidak berpikir sedetik pun, dan buru-buru memberikan penjelasan untuk Yunce. Karena, kakak Yunce tidak hanya menyelamatkanku, hanya dengan sekali pandang, kamu terlihat seperti orang yang sangat baik. Papa mengajariku untuk tidak mendekati orang asing sejak aku masih kecil, dan sejak aku masih kecil, aku selalu bersembunyi jauh setiap kali aku melihat orang yang masih hidup. Tapi, itu tidak sama untuk kakak Yunce. Ketika aku melihat kakak laki-laki Yunce, aku tidak merasa takut sedikit pun, dan aku merasa sangat dekat denganmu, bahkan lebih dekat daripada saudara kandung. Ini seperti, aku sudah mengenal kakak laki-laki Yunce sejak lama sekali. Saat aku melihat kakak Yunce, suasana hatiku juga menjadi sangat bahagia. Sementara dia mengatakan itu, Linger kecil tersenyum, memperlihatkan dua gigi taring kecil seperti mutiara. Yunce juga tersenyum. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia juga merasakan hal yang sama dengan Linger kecil.
Hanya dengan diam-diam memandangnya seperti ini, suasana hatinya akan menjadi sangat ceria, seolah-olah dia benar-benar melihat Lingernya kembali ke sisinya. Bahkan sakit hati yang dia dapatkan dari kondisi tubuh Xia Qingyue telah sedikit mereda. Saat ini, Xia Tiyue tidak lagi dalam bahaya kehilangan nyawanya. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah memulihkan vitalitasnya sedikit demi sedikit, dan perlahan menunggunya bangun. Setelah dia bangun, masih ada kebutuhan untuk memulihkan kekuatannya secara perlahan, dan proses ini akan membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Setelah itu, ia membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk mengkondisikan tubuhnya agar tidak meninggalkan gejala sisa. Adapun untuk sepenuhnya memulihkan energinya yang dalam, bahkan mungkin tidak mungkin dilakukan dalam waktu setengah tahun. Untung dia ada di depannya. Kalau tidak, jika dia tidak berada di sisinya, dengan kondisi Xia Qingyue saat ini, dia mungkin akan lumpuh seumur hidup. Apakah kakak perempuan cantik belum sehat? Kapan dia akan bangun? Linger kecil memandang ke arah Xia Qingyue, yang tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, dan bertanya dengan cemas. Pada saat yang sama, dia diam-diam berpikir di dalam hatinya, saat aku besar nanti, alangkah baiknya jika aku secantik kakak perempuan yang cantik. Jangan khawatir, dia sudah baik-baik saja, dia hanya perlu istirahat sebentar, kata Yun Ce dengan nada yang sangat santai. Keadaan Xia Qingyue saat ini stabil untuk sementara, dan saat ini, dia juga tidak berani melakukan sesuatu yang berlebihan. Sudah waktunya dia secara resmi mulai mencari tahu tempat apa ini, tempat di mana Dewa Jahat mengirim dia dan Xia Qingyue, sebenarnya. Dia memandangi gadis kecil di depannya yang dia selamatkan, yang menstimulasi kedalaman jiwanya. Hanya berdasarkan nama yang sama yang dia miliki dengan Su Linger, dan kemiripan penampilannya, sudah ditakdirkan bahwa dia tidak bisa meninggalkannya sendirian seperti ini. Dia bertanya pada Su Linger, "Linger, di mana rumahmu? Apakah jauh dari sini? Mengapa orang-orang itu mencoba menangkapmu?" Tangan kecil Linger menjauh dari pipinya, dan dia menunjuk ke utara. "Rumahku ada di sana. Jaraknya tidak terlalu jauh dari sini. Awalnya, Papa seharusnya mengajakku bermain hari ini, tapi saat kami berjalan, tiba-tiba banyak orang berpakaian hitam muncul. Papa mulai berkelahi dengan orang-orang berpakaian hitam itu, dan menyuruhku untuk segera melarikan diri, jadi aku terus berlari, dan setelah berlari cukup jauh, tiba-tiba, ketiga orang jahat tadi muncul dan mengejarku bersama-sama. Jika kakak tidak menyelamatkan aku mungkin sudah ditangkap oleh mereka. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi pada Papa, tapi karena Papa sangat kuat, dia pasti mampu menghajar semua orang jahat itu." Ketika dia berbicara tentang Papa, mata Linger kecil dipenuhi dengan kekaguman, dan tidak membawa terlalu banyak kekhawatiran. Terbukti, dia sangat mempercayai papanya. Karena berlari dalam waktu yang lama, dan bahkan tersandung pada akhirnya, sepatu Linger kecil sudah penuh dengan kotoran. Sudut roknya banyak kotor, bahkan ada memar besar di kaki kecilnya juga. Sebelumnya, Yun Ce selalu mengkhawatirkan situasi Xia Qingyue, dan baru sekarang dia menyadarinya. Seketika, dia merasakan hatinya sakit. Berjalan di samping Linger, dia mengambil kaki kecil rampingnya, dan dengan lembut bertanya, "Linger, apakah kamu jatuh dan melukai dirimu sendiri? Apakah itu menyakitkan?" "Sedikit, tapi sudah tidak terlalu menyakitkan lagi." Ketika Yun Ce mengangkat kaki kecilnya, rasa sakit jelas terlihat di ekspresinya. Namun, itu buru-buru digantikan dengan senyuman yang mampu menggerakkan hati semua orang. Seolah-olah dia mencoba menghibur Yun Ce. "Ayo, biarkan aku melihatnya. Saya seorang dokter jenius yang sangat luar biasa, Anda tahu. Tidak peduli apapun cederanya, saya mampu menyembuhkannya dengan baik." Yun Ce duduk di samping Linger, dan ketika dia mengatakan itu,
dia dengan hati-hati mengeluarkan sepatunya karena dia harus memeriksa apakah pergelangan kakinya terluka. Saat Yunce memegang sepatunya, dia bertanya, "Linger, bisakah kamu memberitahuku di mana aku berada? Saya datang dari suatu tempat yang sangat jauh, jadi saya bahkan tidak tahu di mana tempat ini." Tempat yang sangat jauh. Gadis kecil itu memasang ekspresi keheranan, tapi kemudian, dia berkata dengan penuh semangat. Tidak heran kakak Yunce tidak setua itu pun, namun sama hebatnya dengan papa. Kamu dan kakak perempuan cantik ini pasti berasal dari tempat luar biasa dalam legenda itu, bukan? Papa bilang padaku, di tempat-tempat yang luar biasa itu, ada banyak orang yang sangat luar biasa, dan ada orang yang lebih luar biasa lagi dari papa. Oh iya, aku hampir lupa menjawab pertanyaan kakak Yunce. Linger mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kejauhan. Rumahku disebut Klan Grenwake, dan letaknya di kaki gunung tertinggi di sana. Gunung itu disebut Gunung Grenwake. Kakak Yunce, pernahkah kamu mendengar tentang gunung itu? Papa bilang padaku kalau gunung rumah kita sangat terkenal di benua Azure Cloudlaw. Man, tentu saja aku pernah mendengarnya. Yunce mengangguk, dan tersenyum. Tuanku pernah memberitahuku, Gunung Grenwake adalah gunung dewa, dan merupakan salah satu dari 13 gunung dewa. Ada suatu masa ketika saya sangat ingin melihatnya. Aku tidak menyangka tempat ini, sebenarnya. Suara Yunce tiba-tiba melambat, dan kemudian, suaranya tersangkut di tenggorokannya. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar, dan bahkan pupil matanya mengecil sesaat. Suaranya mulai bergetar. Gunung Grenwake, Azure Cloud, benua Azure Cloud. Maksudmu, tempat ini, adalah benua Azure Cloud. Benar, tempat ini jelas merupakan benua Azure Cloud. Reaksi aneh Yunce yang tiba-tiba menyebabkan Linger merasa bingung. Yunce benar-benar terpana di tempatnya. Pikirannya berada dalam keadaan kacau, dan hanya setelah beberapa saat, dia akhirnya menenangkan pikirannya. Azure Cloud Continent, tempat yang telah tersegel dalam ingatannya, tempat di mana dia tinggal di kehidupan masa lalunya, tempat di mana hidupnya berakhir. Sebuah tempat yang menurutnya tidak mungkin lagi muncul lagi dalam hidupnya, dan mengira nasibnya dengan tempat ini telah terputus selamanya saat itu juga. Di Kekaisaran Angin Biru, dia pernah mencoba menanyakan informasi tentang benua Azure Cloud, namun, pada dasarnya tidak ada seorang pun di sana yang tahu tentang nama benua awan biru, dan benua awan biru bahkan tidak disebutkan dalam berbagai catatan. Oleh karena itu, dia tahu bahwa benua awan Azure dan benua langit yang mendalam berasal dari dua dunia yang benar-benar berbeda, dan pada dasarnya tidak ada persimpangan di antara keduanya. Sejak saat itu, dia selamanya menyimpannya dalam ingatannya, dan, di benua langit yang mendalam, itu adalah tempat yang hanya dia yang tahu. Dia sama sekali tidak menyangka, tempat di mana dewa jahat mengirimnya, sebenarnya ada di sini. Roh Phoenix pernah berkata, dia memiliki 3 masa kehidupan. Memang benar, dia benar-benar memiliki 3 masa kehidupan. Dalam kehidupan pertamanya, ia dibesarkan di klan Xiao dari Kekaisaran Angin Biru di benua langit yang mendalam. Ketika dia berumur 16 tahun, pada hari pernikahannya dengan Xia King Yue, dia diracun sampai mati oleh Xiao Yulong, dan hidupnya berakhir di sana. Di masa hidupnya yang kedua, dia dilahirkan di Azure Cloud Continent, dan dijemput oleh Medical Saint. Dia menghabiskan separuh hidupnya untuk mempelajari teknik medis, menyelamatkan orang sakit dan membantu yang terluka. Dia kemudian menghabiskan separuh hidupnya dengan hati yang dipenuhi kebencian, membantai banyak orang. Dan ketika dia berumur 27 tahun, dia dipaksa keluar dari Clouds and Cliff dan meninggal. Di kehidupan ketiganya, dia membawa semua ingatannya di kehidupan pertama dan kedua, dan terbangun di mayat kehidupan pertamanya. Pengetahuannya memberitahunya bahwa pengalamannya sendiri begitu aneh dan mengejutkan,
hingga bisa mengejutkan dunia. Dia pernah curiga bahwa segala sesuatu tentang benua Azure Cloud sebenarnya hanyalah mimpi juga, kalau tidak, bagaimana dia bisa terbangun dalam tubuhnya sendiri yang seharusnya sudah mati setidaknya 27 tahun yang lalu. Ada kemungkinan untuk segala sesuatu di dunia ini. Namun, hanya waktu yang tidak dapat diputar kembali. Jika masa hidupnya di Azure Cloud Continent bukanlah mimpi, maka, kecuali semua kemungkinan lainnya, berdasarkan waktu, setidaknya 27 tahun telah diputar kembali. Namun, saat ini, nama benua awan biru sekali lagi muncul di dunianya, dan hal itu memberitahunya dengan suara yang menggelegar, segala sesuatu tentang benua Azure Cloud bukanlah mimpi sama sekali, dan tidak mungkin hal itu terjadi, mimpi. Kakak Yunche, apa yang terjadi padamu? Ekspresimu terlihat sangat aneh. Aduh, Su Ling'er berteriak kesakitan. Sepertinya, ketika Yunche linglung, dia secara tidak sengaja menekan memar di pergelangan kakinya. Yunche sadar kembali, dan buru-buru memegangi kaki kecilnya dengan hati-hati, dengan lembut melepas kaus kakinya. Tidak apa, aku baru saja memikirkan beberapa hal tadi. Apakah aku menyakitimu? Benar, Ling'er, bisakah kamu memberitahuku, di negara mana kita berada? Gunung Grenwake terletak di Subway, sebuah negara yang terletak paling timur di benua Azure Cloud. Yunche sangat jelas mengetahui hal ini, dia hanya ingin menggunakan jawaban gadis ini untuk membuat konfirmasi yang lebih jelas bahwa dia memang telah kembali ke benua Azure Cloud. Tentu saja, ini adalah negara Subway. Ling'er menjawab dengan jelas. Lalu, tahun apa tahun ini? Tahun mendalam 1999 Azure Cloud. Ling'er berseru, menjawab dengan cepat. Gerakan Yunche langsung terhenti. Tahun mendalam Azure Cloud 1999. Ketika dia melompat dari tebing ujung awan, itu jelas merupakan tahun mendalam Azure Cloud 2014, dan sekarang, waktu telah melewati 1,5 tahun sejak saat itu. Waktu di sini seharusnya adalah tahun mendalam Azure Cloud 2015. Jika waktu benar-benar berputar mundur 27 tahun, maka tahun ini seharusnya menjadi tahun mendalam Azure Cloud tahun 1987. Mengapa ini adalah tahun mendalam Azure Cloud tahun 1999? Pada hari tahun mendalam Azure Cloud 1999, dia masih berada di benua Azure Cloud, dan baru mencapai usia 12 tahun. Su Ling'er 2 tahun lebih muda darinya, dan baru mencapai usia 10 tahun. Saat itu, mereka belum pernah bertemu, dan dia selalu mengikuti gurunya ke berbagai tempat, mempelajari teknik medis yang semakin rumit sambil menguji semua tumbuhan di bumi. Pada saat yang sama, dia baru saja mengetahui keberadaan mutiara racun langit. Mungkinkah, tempat yang dikatakan dewa jahat bahwa dia akan mengirimnya, hanyalah sebuah pemandangan mimpi yang dia ciptakan? Bagaimanapun juga, sisa jiwa dewa jahat membaca ingatannya, dan akan percaya bahwa ini adalah tempat yang paling dia inginkan. Pikirannya sekali lagi berada dalam kekacauan, dan gerakan tangannya menjadi lambat juga. Di kaki Ling'er, kaus kaki kotor itu akhirnya dilepas. Di kakinya yang selembut susu, 2 titik bekas luka berwarna coklat sangat mencolok mata. Seluruh tubuh Yunche sekali lagi bergetar, seolah-olah dia disambar petir dengan kejam. Bekas luka ini, posisinya sama, dengan posisi Ling'er miliknya. Bentuk yang sama, ukuran yang sama, warnanya sama, bekas luka yang sama persis. Dalam benaknya, gambaran dirinya pertama kali melihat bekas luka ini muncul. Saat itu, Ling'er memberitahunya. Ini digigit oleh seekor cerpelai salju kecil yang sangat lucu ketika saya berumur 7 tahun. Tapi, tidak bisa disalahkan, karena sayalah yang tidak sengaja menginjak ekornya. Oh benar, cerpelai salju kecil itu bernama Lingling, kami bahkan menjadi teman baik. Setelah itu,
dia menggunakan sejenis krim medis yang dia campur sendiri dan menghilangkan bekas luka sepenuhnya dengan mengoleskannya pada kakinya, sehingga kakinya sekali lagi kembali menjadi sempurna seperti batu giok putih. Melihat Yunce tiba-tiba melihat bekas luka di kakinya dengan bingung, Linger kecil mengedipkan matanya dan berkata dengan riang. Ini digigit oleh seekor cerpelai salju kecil yang sangat lucu ketika saya berumur 7 tahun. Tapi, tidak bisa disalahkan, karena sayalah yang tidak sengaja menginjak ekornya. Oh benar, cerpelai salju kecil itu bernama Ling Ling, kami bahkan menjadi teman baik. Yunce perlahan mengangkat matanya dan menatap kosong pada gadis kecil yang memiliki senyuman menawan, saat pandangannya mulai berputar. Apa yang telah terjadi? Mengapa pikiranmu berfluktuasi begitu hebat? Jasmine tiba-tiba bertanya. Dia merasa bahwa pikiran Yunce berada dalam tingkat kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan bisa dengan jelas mendengar suara, badum, yang keras dari detak jantung Yunce. Benua Azure Cloud, tahun mendalam 1999, 10 tahun, Su Linger, bekas luka, nama yang sama, corak yang mirip, dan gaya bicara yang persis sama. Semua ini terjalin dalam pikiran Yunce dengan kacau, menyebabkan semangatnya bergetar hebat. Ini karena semua yang terjadi mengarah pada satu kemungkinan, tanpa peduli apakah dia akan menakuti gadis itu atau tidak, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengangkat gaun dan pakaian dalamnya. Di ujung atas lutut kanannya yang halus, dia melihat dua tanda lahir kecil berwarna merah tua bersebelahan. Linger, kamu Linger, kamu Linger, kamu Linger, kamu Linger. Begitu dia melihat dua tanda lahir itu, penghalang emosi terakhir Yunce benar-benar runtuh. Darah di tubuhnya menggelegak, bintang-bintang emas menghiasi pandangannya, dan dia hampir pingsan di tempat. Hal-hal di lubuk hati dan jiwanya yang paling dalam mulai bergejolak dengan hebat, duka, kepahitan, kesakitan, duka, semua perasaan ini berkecamuk, dan matanya seketika menjadi kabur karena air mata. Saat emosinya hancur, dia tiba-tiba memeluk gadis itu, dan berpegangan erat, seolah dia sedang merangkul seluruh dunianya. Ah, gadis itu, yang sama sekali tidak menyadari gelombang emosi yang mengamuk di hati Yunce, dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba dan perubahan hati Yunce. Namun, karena pelukan erat Yunce yang tiba-tiba, entah kenapa, dia tidak merasakan penolakan sama sekali. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lemah, "Kakak Yunce, sakit, kamu memelukku terlalu erat." Saat ini, setiap perkataan gadis ini bagaikan musik surgawi dari mimpinya. Setiap aspek dirinya terkait erat dengan semangat dan garis hidup pria itu. Mendengar suaranya, Yunce mengendurkan lengannya karena ketakutan, lalu menjadi takut hal ini akan membuatnya takut, dan buru-buru melepaskan lengannya. Namun tangannya masih bertumpu ringan di bahu kurus wanita itu, seolah-olah dia takut jika dia tidak memegangnya, wanita itu akan menghilang tepat di hadapannya. Dia Linger, Lingerku. Lalu, semua ini, apakah benar-benar pemandangan mimpi yang dibawa oleh dewa jahat? Pemandangan mimpi baik-baik saja. Selama saya bisa melihat Linger saya lagi, meskipun itu hanya alam mimpi, saya bersedia untuk tetap tertidur selamanya. Kakak Yunce, kenapa kamu tiba-tiba menangis? Hati gadis itu dipenuhi dengan kebingungan, tapi melihat noda air mata di wajah Yunce, matanya dipenuhi rasa kasihan. Dia mengulurkan tangan, menatap tatapannya, dan dengan lembut menyekat tetesan air mata di wajahnya. Dia pasti tidak tahu betapa berharganya setiap air mata Yunce, dan air mata itu mengalir untuknya. Aku baik-baik saja. Hanya saja, ada pasir yang masuk ke mataku. Yunce menggelengkan kepalanya dan memberikan alasan yang canggung sambil mencoba menahan air matanya. Di dunia ini, satu-satunya hal yang bisa menyebabkan kondisi pikirannya lepas kendali adalah Su Linger,
meskipun semua yang ada dalam kesadarannya saat ini hanyalah ilusi. Su Ling'er tidak akan pernah bisa muncul di depan matanya lagi, karena Ling'ernya telah mati dalam pelukannya saat itu, dan dia secara pribadi telah menguburkannya di dalam hutan bambu itu. Apakah itu sangat menyakitkan? Aku akan membantu meniup mata kakak Yunce, oke. Suatu ketika saya masih sangat muda, ada pasir yang masuk ke mata saya. Tapi setelah ibu meniup mataku, aku baik-baik saja. Saat gadis itu berbicara, bibirnya yang merah muda dan lembut mengerut, Su Ling'er di depannya begitu polos dan tidak terpengaruh, begitu riang dan tanpa rasa khawatir, dan matanya begitu cerah dan jernih. Ya, saat ini dia masih dalam perawatan dan dimanjakan oleh kerabat dekatnya. Dia belum mengalami perubahan besar apapun, dan masih belum mengerti apa itu kesedihan, apa itu permusuhan, apa itu rasa sakit. Su Ling'er dalam ingatannya, dengan ekspresi tertekan dan tidak terikat selamanya dalam dirinya, matanya, menyebabkan hatinya dipenuhi rasa sakit seperti jarum setiap kali dia memikirkannya. Tidak apa-apa, pasirnya sudah hilang. Lihat, aku baik-baik saja. Yunce dengan tegas berkedip padanya, dan mulutnya membentuk senyuman yang sangat hangat. Yang paling penting sekarang, adalah luka di kaki Ling'er, semuanya akan baik-baik saja dalam sekejap, dan tidak akan sakit sama sekali. Yunce sekali lagi menutupi kaki gadis itu yang memar dengan tangannya. Didampingi oleh energi hangat yang sangat dalam, kekuatan pemurnian mutiara racun langit dengan lembut memasuki memarnya dan perlahan memberinya nutrisi. Kemudian, dia mengeluarkan botol obat dan dengan hati-hati mengoleskan salep pada betis, pergelangan kakinya, dia kemudian menukar ke kaki lainnya, dan mengoleskan salep tersebut pada dua bekas luka simetris di sana. Dalam keseluruhan prosesnya, tindakan Yunce sangat ringan, seolah-olah dia sedang menyentuh boneka kristal yang cantik dan lemah. Dengan keahlian medis Yunce, cedera kecil ini bahkan bukan cedera, tapi agar Su Ling'er tidak merasakan sedikit pun rasa sakit, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memfokuskan pikirannya. Upaya yang sungguh-sungguh terkonsentrasi dalam setiap gerakannya. Setelah seluruh proses, dia tampak lebih lelah daripada pasien yang hampir meninggal. Namun, dia dengan senang hati menanggungnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, memar di pergelangan kaki dan betis Su Ling'er secara ajaib telah hilang sepenuhnya. Bahkan bekas luka di kakinya juga sudah banyak berkurang. Paling lama dalam 3 hari, itu juga akan hilang sama sekali. Su Ling'er menggoyangkan kakinya sedikit, lalu berteriak kaget, "Wah! Tidak sakit lagi, tidak sedikit pun. Kakak Yunce, kamu benar-benar hebat." Gadis itu menatap matanya dengan tatapan penuh bintang yang bersinar cemerlang. Kekaguman yang dia rasakan pada Yunce meningkat tajam dalam jumlah besar. Yunce menggunakan energinya yang dalam untuk mengusir kotoran di sepatu dan kaus kaki Su Ling'er. Lalu, dia dengan hati-hati memasangkannya kembali ke kaki Su Ling'er. Su Ling'er tidak menolak, dia bahkan tidak merasa malu sama sekali. Di dalam hatinya, terdapat semacam kebahagiaan hangat dan perasaan aneh yang tidak bisa dia ucapkan dengan lantang, bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. Masih tertinggal. Ling'er, di mana kamu? Masih tertinggal. Tiba-tiba, teriakan cemas terdengar di kejauhan. Dan yang diteriakkan, secara mengejutkan adalah nama Su Ling'er. Yunce mendengarnya sebelum Su Ling'er. Dengan kedutan di alisnya, tatapannya menyapu, dan melihat seorang pria paruh baya buru-buru berlari. Dia panik, rambutnya acak-acakan, dan pakaian di tubuhnya agak usang. Namun, ada semacam perasaan kelas atas yang tenang dan perkasa yang bisa ditangkap dalam sikapnya. Dia, ayah Su Ling'er. Langkah kaki pria parubaya itu sangat cepat, dan dia melakukan perjalanan dalam waktu singkat. Setelah mendengar suaranya, mata Su Ling bersinar ketika dia berbicara dengan penuh semangat, "Papa, itu suara Papa."
Dia tiba-tiba berdiri, dan berlari ke arah pria parubaya itu. Namun, setelah berlari beberapa langkah, dia berbalik dan menatap Yunce, lalu berhenti lagi. Berdiri di tempatnya semula, dia memberi isyarat kepada pria parubaya itu, "Papa. Aku di sini, aku di sini. Masih selamat." Pria parubaya itu menjadi sangat gembira, dan bergegas dengan kecepatan tercepatnya. Dia segera menggenggam bahu Sulinger, dan berbicara dengan nada yang sangat cemas. "Syukurlah, terima kasih Tuhan, Linger, mengapa kamu lari ke tempat yang begitu jauh? Apakah Anda terluka di mana saja? Apakah ada yang mencoba menculikmu?" "Papa santai saja, meski ada orang jahat, tapi Kakak Yunce menyelamatkanku." Kakak Yunce sungguh luar biasa. Dia tidak hanya memukul orang-orang jahat yang berlari sekaligus, dia juga membuat tempat aku terjatuh dan melukai diriku sendiri tidak terluka sama sekali. Seluruh hati pria parubaya itu penuh kekhawatiran tentang keselamatan Sulinger, dan ketika dia melihatnya, semua perhatiannya semakin terfokus padanya. Dia baru sekarang menyadari keberadaan Yunce. Dia maju selangkah, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Adik laki-laki ini, terima kasih telah menyelamatkan putriku, Su ini benar-benar berterima kasih selamanya." Dengan tulang arogan Yunce, apalagi pria parubaya, bahkan jika itu adalah orang tua yang sangat dihormati, dia biasanya hanya menghadapinya dengan wajah datar. Namun yang ada di depan matanya adalah ayah Sulinger, dan itu merupakan masalah yang sama sekali berbeda. Dia buru-buru membalas, "Senior Su terlalu sopan. Linger baik dan imut, siapapun akan datang menyelamatkannya jika mereka melihatnya. Junior ini juga hanya sekedar membantu." Dari raut wajah pria parubaya itu, apa yang dilihat Yunce adalah kepedulian dan kepedulian yang mendalam terhadap Sulinger. Setidaknya, cinta kebapakannya terhadap Sulinger tidak sedikit pun tidak murni. Kesopanan Yunce memberikan kesan yang sangat baik pada pria parubaya itu. Dia tersenyum dan berkata, "Untuk menerima pujian seperti itu dari adik laki-laki di sini, gadis kecilku di sini pasti sangat senang." Pada saat ini, dia memperhatikan Xia Qingyue, yang sedang berbaring di sana tanpa suara. Meski dia hanya berbaring diam di sana, masih ada kecantikan bak dewi yang akan membuat seseorang terpesona. Pria parubaya itu terdiam sesaat, lalu segera pulih dan bertanya, "Adik, apakah ini temanmu? Dilihat dari kulitnya, apakah dia dihantui penyakit parah?" Yunce mengangguk, "Ini istriku. Tubuhnya terkena hawa dingin, dan vitalitasnya terluka parah. Mungkin dia akan tetap tidak sadarkan diri untuk waktu yang sangat lama." Jadi begitulah, pria parubaya itu mengangguk, dan di dalam hatinya dia berseru, "Pria itu sangat tampan, wanita itu secantik dewi, pasangan yang sangat cantik." Latar belakang mereka jelas tidak biasa. Terutama wanita ini, bagaimana keluarga normal bisa membesarkan gadis seperti Dewi. Usia pria ini sepertinya baru 17 atau 18 tahun, namun aura energinya yang dalam telah mencapai alam mendalam roh. Dia seharusnya menjadi murid atau bahkan pewaris sekte tingkat atas. Saat dia berpikir sampai di sini, pria parubaya itu berbicara, "Adik, kamu seharusnya datang dari tempat asing, kan? Apakah saat ini Anda mempunyai tempat tinggal? Jika Anda mau, bagaimana kalau tinggal beberapa hari di klan Grenwake kami?" Ini juga akan memungkinkan Su untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bagian dalam hati Yunce tergerak. Dia melirik ke arah Xia Qingyue yang tidak sadarkan diri, lalu melirik ke arah Sulinger lagi, dan berkata, "Junior ini memang membutuhkan tempat tinggal untuk mengobati luka istriku. Jika itu yang terjadi, maka junior ini akan dengan senang hati menerimanya." Keramahan senior. Hahaha. Jangan terlalu rendah hati, adikku. Dibandingkan dengan kebaikanmu yang luar biasa dalam menyelamatkan putriku, ini tidak dianggap seberapa. Pria parubaya itu mulai tertawa hangat, "Oh benar,
Nama keluarga ini adalah Su, dengan nama Hengshan. Ayo, adik Yun. Kakak Yun Ce akan pulang bersama kita. Bagus sekali, bagus sekali. Su Ling'er bersemangat sampai-sampai melompat. Penampilan yang sangat bahagia itu membuat Su Hengshan merasa tidak bisa dijelaskan. Dia tersenyum memanjakan, adik Yun bukan hanya dermawan kita, dia juga tamu kita sekarang. Kamu harus belajar sopan santun, berteriak seperti ini tidak membuatmu menjadi gadis yang baik, oke? Hi, papa benar-benar cerewet. Kakak Yun Ce adalah orang terbaik, dia tidak akan mengeluh tentangku. Saat dia berbicara, Su Ling'er berlari mendekat dan meraih tangan Yun Ce dan berkata sambil nyengir, Kakak Yun Ce, kamu berjanji untuk pulang ke rumah bersama kami, kamu tidak bisa melarikan diri di tengah jalan, oke? Oke. Yun Ce mengulurkan tangannya mendorong ujung hidung kecil Su Ling'er sambil tersenyum tipis, dia benar-benar ingin tahu di keluarga seperti apa Su Ling'er dilahirkan dan dibesarkan. Su Hengshan merasa agak bingung sejenak. Menghitung dari waktu ke waktu, Ling'er dan adik Yun paling banyak bertemu paling lama setengah jam, bagaimana mereka bisa menjadi begitu dekat. Terlebih lagi, melihat sikap Ling'er, dia, yang biasanya tidak suka bertemu dengan orang asing, sangat menyukai adik Yun, sungguh penasaran. Yun Ce menggendong Xia King Yue, mengikuti di belakang Su Hengshan, dan berjalan menuju tempat Su Ling'er dibesarkan.